Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan kata kunci pada iklan media cetak secara rinci. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kata kunci pada iklan media cetak secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan sapi secara tepat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan 2 gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, makanan mana di antara 2 gambar ini yang sehat untuk tubuh kalian? Ya, tepat sekali. Itu gambar yang pertama. Nah, menurut kalian, apa sih kriteria dari makanan yang sehat itu? Ya, betul. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang memiliki gizi seimbang. Kalau dulu kita pernah pelajari di kelas 3, yaitu makanan 4 sehat, 5 sempurna, ya. Nah, makanan sehat baik bagi tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, menurut kalian bagaimana sih tubuh itu mencerna makanan? Nah, jadi manusia itu mencerna makanan melalui sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Jadi, sistem pencernaan adalah organ yang dapat ditemui bukan hanya pada manusia, tapi juga ada pada hewan, ya. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Nah, makanan sehat itu penting ya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak sekali iklan di tempat-tempat umum yang membahas atau yang menunjukkan mengenai makanan sehat. Nah, iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembacanya. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Ya, pada gambar ada 3 contoh iklan. Ketiga iklan ini mempromosikan atau mengiklankan tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, coba kamu amati iklan-iklan berikut itu dengan seksama. Nah, kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan itu disebut dengan kalimat iklan. Ya, kalimat iklan itu biasanya menarik dan mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, misalnya pada iklan ketiga, di sana kita disarankan atau diajak untuk mencintai jantung kita dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar, ya. Nah, pada iklan itu terdapat yang namanya kata kunci iklan. Kata kunci iklan itu merupakan kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal penting, atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu. Sehingga kata kunci memiliki makna khusus dalam sebuah iklan, di mana dalam sebuah iklan pasti memiliki kata kunci sebagai penanda atau kode hal utama yang akan dibahas. Nah, ciri-ciri kata kunci iklan ada 5, yaitu yang pertama, tertulis dalam judul sebuah iklan.
Yang kedua, disebutkan lebih dari satu kali atau sering disebutkan. Yang ketiga, bisa diungkapkan dalam bentuk gambar ataupun ilustrasi. Yang keempat, menjadi sebuah fokus dalam hal yang akan diiklankan atau dikomunikasikan. Yang kelima, bersifat menyeluruh atau mewakili sebuah iklan. Nah, dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, salah satu penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi ya. Nah, menurut kalian apa sih yang dimakan oleh sapi sehingga menghasilkan susu? Kemudian, bagaimana sapi bisa mencerna makanannya sehingga menghasilkan susu yang bermanfaat bagi kita? Nah, mari kita bahas sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi secara khususnya ya. Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, contoh hewan ruminansia itu salah satunya ada sapi. Selain sapi ada juga domba, kemudian rusa, kerbau, dan kambing. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, lambung sapi sendiri berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, beginilah gambar bagian dari perut sapi ya, terdiri dari rumen, kemudian ada omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bagian-bagian dari perut sapi. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya tersebut, makanan kemudian masuk ke retikulum atau perut jala.
Nah, di dalam retikulum atau perut jala ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Nah, di bagian abomasum atau perut masam inilah sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kita sudah membahas mengenai pencernaan sapi. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sapi itu dalam mengolah makanan yang dimakan oleh sapi masuk ke mulut, kemudian harus melalui sekian tahapan sampai akhirnya menjadi sisa-sisa makanan yang dikeluarkan melalui anus. Dia harus melalui 4 macam jenis perut sapi, dari perut besar, kemudian perut jala, ke perut kitab, kemudian yang terakhir pada bagian perut masam yang merupakan lambung sapi sesungguhnya. Nah, anak-anak, untuk memantapkan kembali pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas hari ini, kerjakanlah tugas berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kata kunci iklan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri kata kunci iklan. Yang ketiga, sebutkan organ-organ pencernaan yang terdapat pada mulut sapi. Yang keempat, sebutkan bagian-bagian dari lambung sapi. Kemudian yang kelima, jelaskan secara singkat fungsi perut jala dan perut masam pada sapi. Kerjakan latihan ini di buku latihan kalian. Ibu tunggu jawabannya hingga pukul 6 sore. Wah, tanpa terasa ya, video kita sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.